Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Fajrul Awwali, kelas 3 Pesantren Modern Misbahul Ulum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang serba canggih sekarang membuat kehidupan manusia semua serba gampang. Alat-alat digital yang dikeluarkan membantu sarana kehidupan. Komunikasi lewat media canggih. Melakukan perjalanan menggunakan alat canggih. Pendidikan bertambah-tambah di mana-mana. Tapi sayang, sungguh sayang, akhlakul karimah makin merana. Zaman sekarang bukanlah zaman kurang pendidikan, tapi semua unggul bidang pendidikan. Namun, bagaikan pohon yang tak berbuah, sawah yang tidak panen-panen, ilmu bagaikan hiasan yang jadi tontonan, bukan dijadikan tuntunan dan amalan. Akhlak manusia zaman sekarang sangatlah dangkal, bukan karena kurang ilmu, tapi ilmu yang ada tidak diamalkan. Oleh karena demikian, tergugah hati saya untuk mengupas sebuah syarahan dengan judul Keutamaan Akhlakul Karimah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita kepada sebuah firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 21? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi kondisi hari Ahzab, di mana ketika beliau menghadapi gempuran dari golongan yang bersekutu yang memeranginya, Rasulullah menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keteguhan dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dimanapun, kapanpun, jadikanlah Rasulullah sebagai suri teladan kita. Jangan jadikan Rasulullah hanya sekedar hiasan di telinga dan cerita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Lebih dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.